Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Jannatun Naimah Mutamiman, NIM 195111111. Dan rekan saya, Lilis Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 195120014. di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori dan contoh ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Teori yang pertama yaitu teori ranah kognitif. Apa itu teori ranah kognitif? Teori ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental atau otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Teori ranah kognitif ini dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan. Dalam teori ranah kognitif ini terdiri dari 6 jenis perilaku. Perilaku yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Aspek ini adalah aspek yang mendasar, yang merupakan bagian dari aspek kognitif. Pada level atau tingkatan terendah ini dimaksudkan sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari mulai dari hal yang sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir, seperti halnya kemampuan mengetahui atau mengingat istilah, fakta, aturan, urutan, metode, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis perilaku yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Pada level atau tingkatan kedua ini, pemahaman dimaksud sebagai sebuah kemampuan memahami materi tertentu. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan. Seperti misalnya, kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi pokok, mengartikan tabel, dan sebagainya. Lalu, di level ketiga yaitu penerapan atau application. Adapun tujuan dari aspek level atau tingkatan ketiga ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Seperti misalnya kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip, metode, dan sebagainya. Lalu, di tingkat atau level keempat adalah analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Seperti misalnya kemampuan memisahkan, membedakan, merinci bagian-bagian, hubungan, dan sebagainya. Level kelima yaitu sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Misalnya, kemampuan menyusun seperti karangan, rencana, program kerja, dan sebagainya. Dan level terakhir yaitu level tertinggi dalam ranah kognitif yaitu evaluasi atau evaluation. Level ke-6 dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif ini adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta penimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Misalnya, kemampuan menilai berdasarkan norma seperti menilai karangan dan sebagainya. Keenam, jenis perilaku ini bersifat hierarkis. Artinya, perilaku tersebut menggambarkan tingkatan kemampuan yang dimiliki seseorang. Perilaku terendah sebaiknya dimiliki terlebih dahulu sebelum mempelajari atau memiliki perilaku yang lebih tinggi. Keenam tingkatan dari jenis perilaku yang telah disebutkan tadi dinamakan taksonomi Bloom. Tingkatan-tingkatan dalam taksonomi tersebut telah digunakan hampir setengah abad sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum.
Namun, selanjutnya dilakukan revisi terhadap taksonomi Bloom tersebut, yakni perubahan dari kata benda menjadi kata kerja dalam taksonomi versi revisi. Perubahan ini dibuat agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan, yaitu mengindikasikan bahwa siswa akan dapat melakukan sesuatu dengan kata lain yaitu kata kerja dengan sesuatu yaitu kata benda. Revisi taksonomi tersebut dilakukan oleh Krathwohl dan Anderson. Adapun jenis perilaku dalam taksonomi Bloom setelah revisi di level yang pertama adalah mengingat, yaitu mengenali, mengingat informasi, dan fakta. Kemudian di level kedua adalah memahami, yaitu mengerti makna informasi dan fakta. Lalu di level ketiga adalah melakukan, yaitu melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Dan di level keempat adalah menganalisis, yaitu menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Lalu di level kelima adalah mengevaluasi, yaitu menentukan nilai informasi dan ide. Dan di level yang tertinggi yaitu membuat, yaitu menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu contoh dari ranah kognitif. Adapun beberapa kemampuan kognitif yang dimiliki oleh seseorang selama proses pembelajaran, yang pertama yaitu membaca. Kemampuan untuk membaca merupakan salah satu kemampuan kognitif yang dapat dilihat ketika pertama kali mengenal huruf. Kemampuan ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan kognitif anak dalam berbagai tingkatan. Tentu saja ada tingkatan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan dalam membaca teks tertentu. Lalu, selanjutnya yaitu mengingat. Kemampuan untuk mengingat apa yang telah dilalui, baik sebuah peristiwa atau materi pembelajaran. Kemampuan untuk mengingat ini salah satu hal yang cukup penting untuk melihat kemampuan kognitif seseorang walaupun hanya pada tingkatan yang rendah. Lalu, yang ketiga yaitu penalaran logis. Kemampuan untuk menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjukkan kemampuan menalar atau berpikir. Kemampuan ini dimulai pada tahap analisis yang dapat menghubungkan satu dengan yang lain. Dan contoh yang terakhir dalam ranah kognitif itu adalah memperhatikan. Salah satu proses untuk mendapat pengetahuan kognitif adalah memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Ketika seseorang memperhatikan, diharapkan dapat memiliki pemahaman yang penuh akan sebuah konsep yang disampaikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif yang dimiliki. Selanjutnya yaitu teori ranah afektif. Apa itu teori ranah afektif? Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Teori ranah afektif ini dikemukakan oleh Krathwohl, Bloom, dan kawan-kawan. Ranah afektif ini terdiri dari 5 jenis perilaku. Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving atau attending, yaitu kemampuan menjadi peka tentang sesuatu hal dan menerima sebagaimana adanya. Lalu, level kedua atau tingkat kedua yaitu menanggapi atau responding atau dengan kata lain berpartisipasi aktif.
yaitu kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Lalu di level ketiga, yaitu menilai atau valuing dan penentuan sikap, yaitu kemampuan memberikan nilai dan menentukan sikap. Selanjutnya level keempat yaitu mengatur atau mengorganisasikan, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup. Level tertinggi atau level kelima dalam ranah afektif ini adalah pembentukan pola hidup, yaitu kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi pedoman hidup. Dan yang selanjutnya adalah contoh ranah afektif ya. Yang pertama ada mengusulkan kegiatan kelompok untuk materi suatu pelajaran. Nah, salah satu bentuk sikap yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Partisipasi yang dilakukan berupa usulan kegiatan yang menarik bagi dirinya. Yang kedua, bertanya kepada guru. Bentuk tanggapan ini, siswa atas penyampaian guru merupakan suatu yang wajar, bahkan beberapa guru menginginkan hal tersebut karena bertanya kepada guru adalah interaksi antara guru dengan siswa biar lebih dekat dan terjadinya siswa yang aktif. Kemampuan untuk melakukan hal ini akan menunjukkan salah satu aspek yang ada pada unsur penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, bertutur kata yang baik dan sopan. Wujud dari kemampuan seseorang dalam menghayati apa yang sudah disampaikan oleh guru. Penghayatan ini akan membuat seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang keempat, menyampaikan pendapat. Keberanian seorang siswa dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran ketika ada sesuatu yang kurang tepat merupakan sesuatu yang baik. Hal ini termasuk dalam salah satu aspek ranah afektif, yaitu menilai. Yang kelima, memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Atensi seorang anak merupakan bentuk penerimaan yang sangat dasar bagi seseorang yang memiliki respon positif. Memperhatikan apa yang disampaikan guru menunjukkan sikap yang baik seorang anak. Yang keenam, mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini bentuk pengelolaan atas apa yang telah dipelajari. Pengelolaan ini menandakan seseorang telah memahami apa yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skill. Tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku namun tidak sama. Nah, ranah psikomotorik juga adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Dalam aspek psikomotor, terdapat 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Yang pertama ada peniruan. Kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak dapat mengamati suatu gerakan, kemudian mulai melakukan respons dengan cara diamati, lalu meniru dengan gerakan yang diamati tersebut. Bentuk peniruan tersebut belum spesifik dan tidak sempurna. Yang kedua ada kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal menurut petunjuk yang diberikan dan tidak hanya meniru. Anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan dan menentukan responnya terhadap situasi tertentu. Yang ketiga ada respon terpimpin. Merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. Yang keempat ada mekanisme. Merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini, respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketepatan tertentu. Dan yang kelima ada respon tampak kompleks.
Ini tahap gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi, namun dengan tenaga yang minimal. Penilaian termasuk gerakan yang mantap, tanpa keraguan dan otomatis. Yang keenam ada adaptasi. Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilan hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Yang ketujuh ada penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Proses belajar menghasilkan hal atau gerakan baru dengan menekankan pada kreativitas berdasarkan kemampuan yang telah berkembang pesat. Walaupun contoh-contohnya ya dari ranah psikomotorik, yang pertama ada penilaian berdasarkan tingkah laku. Nah, penilaian berdasarkan tingkah laku ini dilakukan oleh seorang pendidik sebagai bentuk hasil pembelajaran, atau pendidik akan melakukan pengamatan hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik berdasarkan kisi-kisi dan rubrik yang telah dibuat oleh pendidik. Penilaian yang tepat akan menunjukkan penilaian yang bersifat objektif akan sebuah konsep dan dilihat penerapannya dalam hal psikomotorik. Dimanapun seseorang berada akan mengalami proses pembelajaran walaupun tidak bersifat formal. Yang kedua adalah melakukan tugas portofolio. Tugas portofolio merupakan salah satu penilaian terhadap psikomotorik yang berada di lingkungan sekolah, baik tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Tugas portofolio ini juga dapat menjadi tugas akhir dalam materi tertentu. Hasil portofolio dapat menjadi dasar penilaian dalam proses belajar. Untuk tugas portofolio ini juga diberikan setelah menyelesaikan tugas kognitif. Yang ketiga ada tugas. Pemberian tugas dalam waktu yang singkat akan membuat seseorang anak berusaha melakukan yang terbaik. Misalnya seorang pendidik sudah memberikan materi matematika tentang trigonometri. Pendidik akan memberikan materi trigonometri itu tugas kepada peserta didik agar pendidik bisa melihat sejauh mana peserta didik bisa memahami materi tersebut. Tugas yang dikerjakan dengan baik dapat dikatakan kemampuan motorik anak juga baik. Kognitif yang dimiliki oleh seorang anak akan menentukan keterampilan tersebut. Semakin baik hasilnya dapat dikatakan semakin mahir. Yang keempat adalah kemampuan menulis. Menulis merupakan tahap awal dalam melihat motorik seseorang ketika memasuki masa sekolah. Hal ini terjadi ketika awal pendidikan dasar. Keterampilan tangan sangat dilatih dan terus berlatih hingga mampu menulis. Keterampilan menulis juga harus diimbangi dengan kemampuan kognitif dalam mengingat huruf-huruf dan angka. Semakin mengenal angka dan huruf, maka akan membuat seseorang semakin mahir menulis dan semakin cepat bisa menulis berdasarkan pengetahuan kognitif yang dimilikinya. Yang kelima adalah membuat karya tertentu berdasarkan materi pelajaran. Karya yang dibuat berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya. Karya yang telah dibuat akan dianggap sebagai hasil atas keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.